Engineering. Kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara pembacaan multitester analog atau multitester jarum ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini ya. Jadi ini ya multitesternya. Sekarang udah ada di hadapan kita. Ini multitester tipe analog atau tipe jarum. Nah, penggunaan kita pertama sekali kita mau gunakan untuk mengukur ohm. Nah, di sini ada kali 1, kali 1, kali 10, kali 100 dan kali 1K. Ini maksudnya 1 kilo kali 1000 ya. Dan 10K ini artinya ya ini. Jadi kita mulai dari yang kali 1. Nah, untuk kali 1 itu yang kita lihat adalah garis yang atas ini ya. Ini kali 1. Kita putar di kali 1, jarumnya diperhatikan yang paling atas. Nah, kalau tadi kabel yang sudah kita hubungkan, ternyata ohmnya mencapai dia di garis yang 30. Kita lihat. Nah, maka berarti dia hasilnya 30 ohm. Nah, karena dia kali 1. Nah, misalnya kita ukur kembali ohmnya ada di 100 atau 100 lewat sedikit ya. Nah, seperti ini satu garis. Nah, bisa kita katakan ini adalah 120 ohm. Karena dia kan belum sampai setengah. Kalau setengah seperti ini, itu dia 150 ohm. Nah, lalu misalnya kita putar dia ke kali 10. Nah, kalau dia dikali 10, artinya kalau dia jarum ini berhentinya di angka 20, maka 20 itu dikalikan dengan 10, berarti 200. Nah, maka hasilnya 200 ohm. Nah, yang perlu diperhatikan adalah putaran selektor ini. Menunjukkan kali berapa dia. Hasil dari jarum itulah yang dikalikan dengan putaran selektor tadi. Nah, misalnya lalu kita putar dia ke angka 1 kilo. Nah, kalau dia di 1 kilo, kita gunakan multitesternya, misalnya dia berhentinya di angka 1. Nah, 1 dikali 1000 maka hasilnya 1000. Artinya dia 1 kilo ohm. Nah, jadi kalau dia berhentinya di angka misalnya angka sini ya, pertengahan antara 20 dan 10, berarti ini menunjukkan angka 15 dikali 1000 berarti 15.000 kilo. Oke. Nah, selanjutnya penggunaan multitester di bagian volt AC. Nah, kalau dia di volt AC, maka kita perhatikan dia di bagian volt sini. Nah, AC volt. Lalu yang ini untuk apa? Yang ini dia untuk putaran yang ini 10 volt. Nih 10 volt dia kita sesuaikan dengan yang ini. Maka garis yang inilah yang kita lihat. Nah, kalau kita putar dia ke sini, 50. Nah, 50 berarti yang garis yang ini maksimalnya dia 50. Nah, inilah berarti yang kita lihat. Nah, selanjutnya kita putar dia ke volt AC. Nah, jadi di sini ada ACV, ini adalah AC volt atau arus bolak-balik. Nah, ketika kita putar di angka dia 10, maka yang kita lihat itu bukan lagi yang atas sini ya, tetapi yang bawah sini. Kalau dia di sini 10, berarti maksimalnya itu adalah 10 volt. Nah, kalau kita dia nanti ukur di atas 10 volt, maka jarum ini akan kelewatan gitu. Bisa merusak multitesternya. Nah, jadi kita lihat misalnya kita mau ukur strom rumah. Nah, strom rumah itu kan PLN dia 220 volt. Berarti kita gunakan dia yang 250. Nah, bisa kita lihat ya 250.
maka yang kita lihat di 250 itu adalah ini. Nah, kita ukur strom rumah, maka nanti dia jarumnya akan bergeser dia ke kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Yang kita lihat adalah yang maksimalnya 250. Nah, maka pembacaannya dia akan seperti ini, 220 sampai dengan 230 volt AC. Nah, selanjutnya kita putar dia ke volt DC. Nah, ini volt DC ya. Nah, ini volt DC ya. Nah, pada umumnya volt DC ini digunakan untuk arus searah. Nah, arus searah itu adalah baterai ya. Nah, misalnya kita mau mengukur baterai sepeda motor atau baterai mobil. Nah, baterai mobil itu kan dia 12 volt atau baterai sepeda motor 12 volt. Di sini kan tidak ada nih yang 12 volt. Yang ada 10, 50, 250 dan 1000. Nah, jadi yang kita gunakan di atas 12 volt, bukan di bawah 12 volt. Itu salah. Nanti dia akan kelewatan. Jadi kita gunakan yang 50 volt. Nah, kita putar dia 50 volt. Lalu yang kita lihat adalah garis yang ini, sama yang kayak volt AC tadi ini, tapi dia maksimalnya di 50. Nah, jadi ketika kita ukur baterai tadi, jarum itu akan menunjukkan seperti ini. Nah, lewat 10 dia. Artinya 12 volt. Nah, kalau dia baterai itu kita ukur kurang dari 10, baterai itu dalam keadaan lemah ya, atau lowbat, lemah. Nah, kalau dia 12 volt berarti dia baterainya bagus. Nah, seperti itu. Jadi buat kalian kalau ada dia sepeda motor atau mobilnya yang baterai yang ngadat, coba aja ukur dengan multitester berapa hasil dari pengukurannya. Oke. Nah, lalu ini adalah DCMA. Nah, DCMA ini digunakan untuk mengukur arus searah. Nah, biasanya kebanyakan di tukang-tukang elektronik ya, yang miliampere, yang arusnya kecil. Nah, kalau ini yang dilihat adalah miliampernya ini. Nah, ini yang ini. Nah, yang garis biru ini adalah miliampere. Nah, jadi kalau kita gunakan miliampere, kalau dia jarum menunjukkan ke angka 10 ini, nah itu berarti 10 miliampere ya, bukan ampere. Beda halnya ampere dan miliampere. Di sini miliampere arus yang sangat kecil, kalau tadi ampere arus besar ya. Nah, ya mungkin itu aja penjelasan dari saya, Umay Engineering. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channelnya. Terima kasih.